Nanti akan kita dengar bersama teman-teman DPR. Teman-teman DPR nanti akan kita dengar ini apakah prioritas atau tidak. Tetapi prioritas kami adalah bagaimana kami segera memberikan perhatian terhadap guru-guru yang telah mengabdi bertahun-tahun, tetapi mereka belum mendapatkan kesempatan untuk di P3K. Ya, begitu juga terkait dengan nakes yang sudah bertahun-tahun mengabdi. Dan ini sudah diputuskan kolaborasi antara kami, Kemenpan-RB, Kemendikbudristek, Kemenpan-RB, dan Kemenq, dengan juga restu Pak Presiden. Terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kembali kami akan kabarkan informasi terkait dengan pelaksanaan ASN P3K di tahun 2023, di mana untuk tahun 2022 kita tinggal menunggu dari beberapa langkah lagi, beberapa kegiatan lagi, sehingga nantinya kita tahu akan selesai di bulan Februari tanggal 20 sampai dengan 21. Itulah pengumuman kelulusan Paskasangga. Itu artinya dari proses seleksi P3K tahun 2021 selesai di bulan Februari. Nah, kemudian bagaimana nanti untuk pelaksanaan di tahun 2023? Ini akan kami sampaikan informasi langsung dari Pak Menteri Nadiem Makarim terkait janji dan juga kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun ini, di tahun 2023 yang akan segera berlangsung, yang akan segera berlaku aturan tersebut terkait dengan pelaksanaan P3K tahun 2023. Dan juga sebuah komitmen dari Kemenpan-RB yang akan menyelesaikan tenaga honorer tahun 2023, tentunya atau khususnya adalah mengenai dua kategori honorer ini ya. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa silahkan subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi kabar baik untuk guru dan tenaga kesehatan, dua jenis tenaga honorer yang akan diangkat ASN di tahun 2023. Ini seperti yang dikatakan oleh Pak Menpan RB Aswar Anas, di mana Pak Aswar Anas mengatakan bahwa walaupun belum dibahas secara produktif, belum dibahas ya, maksudnya bersama dengan DPR RI, namun saat ini Kemenpar sudah memprioritaskan untuk memberikan perhatian kepada guru dan tenaga kesehatan atau nakes yang sudah mengabdi lama. Jadi untuk yang mengabdi lama namun belum bisa diangkat menjadi PNS maupun P3K akan diberikan perhatian yang lebih atau diprioritaskan dalam pengangkatan ASN di tahun 2023. Seperti rencana dari Kemenpan RB yang akan dilaksanakan di tahun 2023, tentunya menyongsong dari penghapusan tenaga honorer yang nantinya akan dilakukan di bulan November tahun 2023. Nah, teman-teman bisa simak informasi berikut ini mengenai dari pernyataan Pak Aswar Anas terkait dengan prioritas dari tenaga, guru, dan kesehatan yang mengabdi lama agar diangkat menjadi ASN ya di tahun 2023. Nanti akan kita dengar bersama teman-teman DPR. Teman-teman DPR nanti akan kita dengar ini apakah prioritas atau tidak. Tetapi prioritas kami adalah bagaimana kami segera memberikan perhatian terhadap guru-guru yang telah mengabdi bertahun-tahun, tetapi mereka belum mendapatkan kesempatan untuk di P3K. Ya, begitu juga terkait dengan nakes yang sudah bertahun-tahun mengabdi, bidan, perawat, dan seterusnya. Tetapi kita juga tidak lupa fresh graduate, anak-anak yang baru lulus yang ingin memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara ini juga perlu kita beri kesempatan di tahun 2023. Nah, ini Bapak Ibu guru terkait dengan kebijakan yang nantinya akan diberikan oleh Menpan RB atau Kemenpan RB dalam hal ini terkait dengan memprioritaskan guru dan nakes honorer yang mengabdi lama untuk bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2023. Nah, kemudian kita lanjut di informasi yang kedua, itu bersumber dari Pak Nadiem Makarim ya, Pak Nadiem Makarim, di mana Pak Nadiem Makarim tersebut telah memberikan
sebuah pernyataan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Nadiem Makarim atau Kementerian Pendidikan terkait dengan penyelesaian guru honorer di tahun 2023. Nah, teman-teman bisa simak videonya langsung dari Pak Nadiem Makarim. Menyiapkan rencana kebijakan terkait guru ASN P3K di tahun depan. Yang pertama, Bapak Ibu, dan ini sudah diputuskan kolaborasi antara kami, Kemenpan-RB, Kemendikbudristek, Kemenpan-RB, dan Kemenq dengan juga restu Pak Presiden. Terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer. Jika pada bulan Maret tahun depan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut. Poin kedua, kami telah berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Bahkan tidak boleh untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan, hanya untuk guru P3K untuk tahun depan. Dan ketiga, anggaran bagi guru ASN P3K hanya akan ditransfer ke Pemda setelah guru-guru honorer tersebut diangkat, Bapak Ibu. Ini adalah 3 kebijakan yang akan mendorong dan mengakselerasi janji kami untuk memastikan kesejahteraan guru di negara ini terjamin. Yang saya hormati Bapak Presiden, inilah komitmen kami yang akan terus kami jaga dan kuatkan untuk selalu berada di sisi guru. Kami juga terus berupaya untuk mendorong pemerintah daerah agar juga berpihak kepada guru, sebab keberhasilan kita akan mewujudkan cita-cita SDM unggul yang berada di tangan guru. Menyiapkan rencana kebijakan terkait guru ASN P3K di tahun depan. Yang pertama, Bapak Ibu, dan ini sudah diputuskan kolaborasi antara kami, Kemenpan-RB, Kemendikbudristek, Kemenpan-RB, dan Kemenq dengan juga restu Pak Presiden. Terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer. Jika pada bulan Maret tahun depan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut. Poin kedua, kami telah berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Bahkan tidak boleh untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan, hanya untuk guru P3K untuk tahun depan. Dan ketiga, anggaran bagi guru ASN P3K hanya akan ditransfer ke Pemda setelah guru-guru honorer tersebut diangkat, Bapak Ibu. Ini adalah 3 kebijakan yang akan mendorong dan mengakselerasi janji kami untuk memastikan kesejahteraan guru di negara ini terjamin. Yang saya hormati Bapak Presiden, inilah komitmen kami yang akan terus kami jaga dan kuatkan untuk selalu berada di sisi guru. Kami juga terus berupaya untuk mendorong pemerintah daerah agar juga berpihak kepada guru, sebab keberhasilan kita akan mewujudkan cita-cita SDM unggul yang berada di tangan guru.